kesembuhan itu ada pada 3 hal. Dari Salim Al-Aftas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kesembuhan ada pada 3 hal. Pada sayatan alat bekam, atau minum madu, atau membakar dengan api. Aku melarang umatku daripada kai. Hadis riwayat Bukhari nomor 5681. Al-Qotobi berkata, secara garis besar, hadis ini mencakup apa yang biasa digunakan untuk berobat oleh manusia, sebab bekam mengeluarkan darah yang merupakan zat berbahaya yang paling besar. Bekam akan sangat manjur apabila dilakukan saat darah bergejolak. Adapun madu dapat menetralisir racun-racun tubuh. Ia masuk ke dalam obat-obatan racikan untuk menjaga kekuatannya dan mengeluarkan racun-racun itu dari badan. Sedangkan kai, pengobatan dengan besi, digunakan untuk racun berbahaya yang tidak bisa dicegah kecuali dengan cara ini. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengobatan ini tetapi kemudian melarangnya. Beliau tidak menyukainya karena menimbulkan rasa yang sangat sakit dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, orang-orang Arab mengatakan obat terakhir adalah kai. Namun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggunakannya untuk mengobati Sa'ad dan selainnya. Begitu juga sejumlah sahabat telah melakukannya. Saya Ibnu Hajar katakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud membatasi pengobatan pada 3 hal itu, karena kesembuhan bisa saja melalui selain ketiganya. Hanya saja, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menyebutkan pokok penyembuhan, sebab penyakit-penyakit imtilaiyah kelebihan bisa berupa darah, cairan empedu, lendir, dan melankolia. Cara penyembuhan penyakit yang berkenaan adalah dengan mengeluarkan darah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam khusus menyebutkan bekam karena ia sangat banyak digunakan bangsa Arab dan mereka terbiasa dengannya. Mengenai penyakit kelebihan cairan empedu dan apa yang disebutkan bersamanya, maka obatnya adalah obat-obat pencahar. Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun menyitir hal ini dengan menyebut madu. Sedangkan kai dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan tubuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya, padahal beliau menetapkan adanya kesembuhan padanya. Mungkin karena ia membasmi penyakit secara tabiatnya, maka tidak disukai karena itu. Buktinya mereka segera menggunakan cara pengobatan ini dengan anggapan bisa membasmi penyakit. Dengan demikian, orang yang berobat menggunakan kai telah menanggung siksaan dengan api karena kesembuhan yang masih bersifat prediksi. Padahal mungkin saja penyakit itu tidak cocok diobati menggunakan kai. Disimpulkan dari perpaduan sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak menyukai kai dan praktek beliau yang menggunakannya, bahwa kai tidak ditinggalkan secara mutlak dan tidak pula digunakan secara mutlak, tetapi digunakan jika merupakan satu-satunya pilihan untuk penyembuhan atas izin Allah. Di atas penafsiran ini dipahami hadis Al-Mughirah yang dia nisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa berobat menggunakan kai atau minta dilakukan ruqyah, maka telah lepas dari tawakal. Hadis ini dijelaskan At-Tirmidzi dan An-Nasai serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hakim dan Al-Hakim. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamroh berkata, dari keseluruhan pernyataan beliau tentang kai, bahwa pengobatan dengan cara tersebut memiliki manfaat dan juga mudarat. Ketika beliau melarangnya, maka diketahui sisi mudaratnya lebih dominan. Dikatakan juga maksud kesembuhan pada hadis ini adalah kesembuhan dari salah satu di antara 2 penyakit. Karena penyakit itu ada yang materi dan imateri. Penyakit yang tergolong materi berupa panas dan dingin. Masing-masing terbagi menjadi basah, kering, dan percampuran keduanya.
dasarnya adalah panas dan dingin. Adapun yang lainnya adalah imbas dari keduanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan riwayat ini tentang asal pengobatan secara garis besar. Panas diobati dengan mengeluarkan darah, karena hal ini bisa mengeluarkan zat-zat berbahaya dan mendinginkan panasnya metabolisme. Sedangkan penyakit yang sifatnya dingin diobati dengan madu karena ia bisa memanaskan, mematangkan, mencaharkan, melembutkan, membersihkan, dan melunakkan. Maka hasilnya adalah membersihkan tubuh dari zat berbahaya secara perlahan. Kemudian kai khusus digunakan untuk penyakit kronis karena bisa saja disebabkan materi yang dingin sehingga merusak metabolisme anggota tubuh. Apabila dilakukan kai, maka unsur tersebut akan keluar. Adapun penyakit imateri, pengobatannya telah diisyaratkan dalam hadis, demam adalah berasal dari hembusan jahanam, maka dinginkan dengan air. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada kebaikan pada obat-obat kalian, maka ada pada minum madu, atau sayatan alat bekam, atau sundutan api. Dan aku tidak suka berobat dengan kai. Hadis riwayat Bukhari nomor 5702.